Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan salat maghrib berjamaah, bisa mengikuti kajian-kajian dan bisa beraktivitas-aktivitas lainnya. Itu semua adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farah." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umatku, oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah kedua nikmat tersebut telah kita miliki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti salat berjamaah dan mengikuti kajian ilmu agama. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Alhamdulillah, 2 pekan yang lalu kita membahas tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan takdir buruk. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu kenikmatan ataupun itu ujian, maka kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, harus menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi orang-orang yang beriman selalu mengucapkan syukur. Jadi kemarin kita 2 pekan yang lalu kita membahas tentang 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat kenikmatan. Yang pertama itu adalah melalui aktivitas lisan. Minimal mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui aktivitas lisan ini sebagaimana yang kita sampaikan, yaitu dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan kita berkata-kata yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, agar lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa berbicara, yang mereka ketika mendapat kenikmatan tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita orang-orang yang faham, orang-orang yang sudah mengetahui, maka hal minimal yang harus kita kerjakan ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillah, atau berkata yang baik-baik. Kemudian cara bersyukur yang kedua yang saya sebutkan, yang kita bahas kemarin 2 pekan yang lalu, yaitu melalui aktivitas hati, yaitu dengan mengikhlaskan segala ibadah yang kita kerjakan, mengikhlaskan atau bersabar dengan segala ujian yang datang kepada kita. Itu melalui aktivitas hati. Itu cara kita cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu melalui aktivitas fisik, yaitu dengan cara bersedekah kepada orang lain, memberikan sebagian harta yang kita miliki, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir, Pak? Yaitu hari di mana manusia akan menyaksikannya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan namanya dengan hari akhir. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billah, kemudian wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan namanya dengan hari akhir. Jadi kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa sesungguhnya hari akhir itu akan terjadi. Maka dunia ini hanyalah sementara dan fana, dan yang akan kita tinggalkan semua. Kemudian di banyak hadis-hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya dengan hari akhir. Banyak hadis Rasulullah SAW, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Bayangkan, ini hadis Rasulullah SAW yang sebelumnya ayat.
Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ada juga mengatakan falyukrim dhaifahu, falyukrim jaruhu. Tapi di depannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan namanya dengan hari akhir. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya hari akhir itu atau hari kiamat akan benar-benar terjadi, akan benar-benar terjadi. Selama 13 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya menyebutkan ayat-ayat tentang hari akhir atau hari kiamat. Coba kita lihat di juz amma. Kira-kira bapak-bapak atau santri, di juz amma terdiri berapa surat? Ada yang tahu? Berapa, Pak? Berapa surat di juz amma? Di juz amma itu terdapat 37 surat. Dan di juz amma itu ada 3 surat yang tidak diturunkan di kota Mekah. Dan 3 surat itu kira-kira apa, Pak? Dan 3 surat ini membahas tentang hari kiamat. Dan 3 surat ini diturunkan di kota Madinah. Siapa kira-kira di antara kita yang tahu 3 surat yang diturunkan di kota Madinah yang membahas tentang hari kiamat? Maka di sini disebutkan bahwa yang diturunkan di kota Madinah yang membahas tentang kiamat yaitu surat At-Takwir pertama. Coba kita lihat, Pak. Surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila matahari digulung itu berbicara tentang hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Infitar itu berbicara tentang hari kiamat. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq itu berbicara juga dengan dari hari kiamat. Jadi 3 surat ini diturunkan di kota Madinah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah kalian baca surat ini. Jadi kalau kita ingin melihat kejadian-kejadian hari kiamat, walaupun ini masih belum terjadi, maka ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang akan terjadi. Maka kita orang-orang yang beriman harus mengimaninya. Jadi orang-orang Arab itu, Pak, orang-orang Arab ketika mendengar ayat suci Al-Quran, mereka kan faham. Ketika berbicara tentang hari kiamat, ketika dibacakan kepada mereka, fa idza ja'atit tammatul kubra, mereka faham dan bergetar hati mereka. Bagaimana dengan kita yang minim belajar bahasa Arab atau kurang belajar bahasa Arab? Bagaimana kita bisa memahami bacaan sholat yang setiap hari kita ucapkan, bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca, padahal tulisannya Arab bukan bahasa Indonesia. Bacaan sholat kita mulai dari takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Mungkin di antara saudara-saudara kita masih belum faham atau belum tahu apa itu Allahu Akbar. Kemudian membaca iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca zikir-zikir, membaca hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, semua dengan berbahasa Arab. Maka pentingnya kita belajar bahasa Arab. Saya tidak akan panjang lebar membahas ini. Kita kembali kepada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah itu beliau lebih banyak membaca Al-Quran daripada berbicara.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak melafadzkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun di kota Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaknya itu membaca Al-Qur'an dibanding berbicara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah, beliau banyak memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka ketika orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memusuhi Islam ketika mendengar ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca Al-Qur'an, mereka langsung tunduk, Pak. Walaupun mereka bukan orang Islam. Tapi ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, mereka langsung tunduk. Ada cerita seorang Yahudi bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Orang ini pekerjaannya hanya memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini tugasnya hanya memfitnah. Pekerjaannya hanya memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melarang orang-orang untuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tufail mengatakan bahwa Nabi kita mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang penyihir. Karena Tufail tidak paham. Tufail ad-Dausi ini dia tidak paham apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi agama Islam, jangan sekali-kali kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang penyihir, orang yang memperpisahkan antara suami dan istrinya, memisahkan antara anak dan orang tuanya. Itulah Muhammad. Dia orang-orang yang penyebar kesesatan. Itu pekerjaan Tufail. Maka akhirnya Tufail ini sampai pasang kapas, Pak, di telinganya. Sampai pasang kapas. Karena mereka takut apa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat mereka keluar dari agama mereka. Kemudian kata Tufail, saat aku di depan Ka'bah, kemudian aku berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi saya lagi pakai kapas, kata Tufail. Ini saking tidak mau mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail mengatakan, aballahu illa ayyusmi'ani ayat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, walaupun Tufail ini, Pak, memakai kapas di telinganya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tufail tetap mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail ini bahasa kerennya itu kepo, Pak, pengen tahu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, apa yang sedang engkau kerjakan? Apa yang engkau dakwahkan? Sehingga orang-orang banyak terprovokasi dengan Anda. Ini Tufail pengen tahu, Pak. Dia orang Yahudi yang sering memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail pengen tahu. Ini sudah, kalau pengen tahu ini bahaya. Kalau pengen tahu kebaikan nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau pengen tahu mencicipi sesuatu yang diharamkan, maka jangan sekali-kali. Tapi kalau yang baik silahkan, fadhil. Maka Tufail ini, subhanallah, Allah telah mendengarkan ayat-ayat itu kepada Tufail. Akhirnya dia menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk dipaparkan apa yang sedang Nabi dakwahkan di kota Madinah, di kota Mekah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat tentang keimanan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Tufail beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang beriman, Pak, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana.
Jadi orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Kalau kepengen kita melihat berimankah kita ataukah tidak, maka kita mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran. Apakah hati kita bergetar? Ataukah iman kita semakin tinggi, semakin naik? Atau biasa-biasa saja? Jadi kalau kita ingin melihat keimanan kita, mari kita mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran, atau kita yang sedang membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Tapi kalau biasa-biasa saja dibacakan Al-Quran, biasa-biasa saja, tidak ada gemetar hatinya ketika turun tentang bacaan Al-Qiyamah atau bacaan tentang surga dan neraka, biasa-biasa saja, maka itu perlu dikoreksi. Maka level iman itu kata Allah Subhanahu wa taala juga berbeda-beda, Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat. Jadi orang-orang yang beriman itu mempunyai level, Pak. Ada levelnya tinggi, ada levelnya biasa-biasa saja, dan ada levelnya rendah. Tapi yakinlah, semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ma'asyaral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika orang yang beriman itu mendengar ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka dengar. Terus bagaimana dengan kita yang sering kita mendengar orang-orang yang membaca, ketika seorang imam membaca surat-surat panjang semisal, mungkin dalam hati kita, kenapa biasanya surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas, kenapa sekarang baca surat Al-Qiyamah panjang? Itu hati kita, jiwa kita yang mengarahkan kita membenci perkataan-perkataan yang mulia. Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membahas tentang kembali ke hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah tentang hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Jadi di dalam kita ini ada jiwa, Pak. Jiwa itu tergantung orangnya. Apakah jiwa dia mengarahkan kepada keburukan ataukah jiwanya mengarahkan kepada kebaikan? Maka di dalam Al-Quran jiwa itu ada dua. Ada jiwa yang mengarahkan kepada keburukan, ada jiwa yang mengarahkan kepada kebaikan. Sebagaimana dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, nafsu itu mengarahkan seseorang kepada keburukan. Jadi kebaikan-kebaikan tidak akan masuk, Pak. 100 hadis pun, ayat, beribu-ribu ayat yang disampaikan kepada dia tidak akan terima. Itu jiwa yang busuk, mengarahkan kepada keburukan. Beda dengan jiwa-jiwa yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini jiwa-jiwa yang tenang,
yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah kamu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini adalah jiwa-jiwa yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat selanjutnya, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Jadi orang-orang kafir, Pak, di dalam surat Al-Qiyamah ini, orang-orang kafir itu karena disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa ketika kita mati, kita tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Jadi ada sebuah kisah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa tulang belulang. Kemudian dilempar kepada Rasulullah, bagaimana bisa tulang belulang itu akan kembali dengan sesempurnanya? Makanya turun surat Al-Qiyamah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, menyusun kembali jari-jari mereka dengan sesempurnanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantah orang-orang Yahudi ini, membantah orang-orang kafir ini, karena disebabkan mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengembalikan tulang belulang yang telah bercerai-berai tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ini sudah karena mereka disebabkan tidak kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka hura-hura. Jadi hidupnya dihabiskan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seakan-akan ini dunia hanya tempat terakhir dia. Padahal dunia ini adalah tempat yang fana, tempat yang sementara yang akan kita tinggalkan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yakin bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, karena kita di dunia ini hanyalah sementara. Kampung yang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi orang-orang kafir bertanya, kapan ini hari kiamat ini akan terjadi? Katamu wahai Muhammad bahwa kiamat itu akan terjadi. Maka mereka bertanya, kapan akan terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa idza bariqal basar, maka apabila mata mereka terbelalak, wa khasyafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu. Jadi ketika hari kiamat, semua makhluk yang di dunia ini akan tidak seperti biasanya. Matahari akan terbit dari barat, kemudian bulan akan berjatuhan, kemudian manusia-manusia akan berterbangan, gunung-gunung yang mengakar ke bawah bumi ini akan berhamburan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron-laron berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, orang-orang yang beriman akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara.
Kita harus mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan? Untuk apa kita mengejar sesuatu yang fana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya berat, maka mereka akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan ditempatkan di neraka, yakni neraka hawiyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu, Pak? Jadi semua yang bernyawa akan mati. Entah itu sudah berusia lanjut, ataupun mereka masih dewasa, atau remaja, atau anak-anak, atau bayi yang masih lahir, maka semua akan musnah, akan mati. Tapi tidak ada satupun yang tahu kematian itu kapan terjadi. Dan kematian itu tidak akan pernah ditunda-tunda dan tidak akan pernah maju. La yastaqdimu wa la yastakhiruna sya'ah. Tidak maju dan tidak mundur. Sama seperti dengan kematian. Kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksi, biar orang itu memiliki kecerdasan luar biasa. Karena peristiwa ini terjadi tidak akan pernah bisa diketahui kapan dan kapan waktu pun tiba. Maka yang perlu kita ketahui, persiapkanlah sebagai bekal menghadapi kiamat tersebut, yaitu dengan berbuat amal kebaikan selama hidup kita, yang akan menyelamatkan kita semua dari pedihnya hari kiamat. Sebelum datang akan ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa tersebut, sebagaimana yang kita ketahui di bangku sekolah, bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kiamat sugro dan ada namanya kiamat kubro. Dan insyaallah kiamat, tanda-tanda kiamat ini insyaallah kita akan sampaikan di pekan yang akan datang, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang baik-baik kita amalkan dan kita pelajari, dan kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kami sampaikan yang baik itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menjumpai suatu keburukan, itu datangnya dari kami pribadi atau datangnya dari syaitan. Laknatullah. Hadza ma aqulu lakum wa qulu ma tasma'un. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.